Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini channel sahabat berkebun akan membuat satu video tentang manfaat dolomit yang ampuh membantu meningkatkan pH tanah dan menetralkan kadar keasaman tanah. Baiklah sahabat, kita langsung saja ke pembahasannya. Tingkat keasaman tanah menjadi salah satu faktor penting agar tanaman mampu beradaptasi dengan baik. Untuk meningkatkan pH tanah serta menetralkan kadar keasamannya, sahabat bisa menggunakan kapur dolomit yang mengandung kalsium atau Ca dan magnesium Mg. Nah, kapur dolomit ini dihasilkan dari pupuk Za yang menggunakan bahan baku berupa fosfor gipsum, amoniak, dan karbon dioksida. Oleh karena itu, kapur ini juga mengandung unsur hara makro dan mikro. Pada umumnya, kapur dolomit berbentuk halus, bersifat homogen, dan berwarna putih kecoklatan dengan kadar kelarutan 0,15 mg per liter, serta kerapatan jenisnya mencapai 0,762 ton per meter kubik. Kapur dolomit ini dipercaya bisa untuk meningkatkan pH tanah, memperbanyak unsur hara di dalam tanah, dan menetralisir tanah dari senyawa yang beracun, menambah populasi mikroorganisme, merangsang pertumbuhan akar tanam, menghijaukan tanaman, serta menaikkan produktivitas dan kualitas panen. Penyediaan unsur kalium dan magnesium hingga menetralkan unsur alkali dan membunuh bibit penyakit. Nah sahabat, ini kapur dolomit sangat banyak sekali manfaatnya, jadi sangat disarankan untuk sahabat semua untuk memberikan pupuk untuk tanamannya, pupuk dolomit ini ya, kapur dolomit. Nah, agar hasilnya optimal, kapur dolomit yang akan diaplikasikan di lahan harus dipilih berdasarkan faktor-faktor tertentu. Di antaranya yaitu sifat kimia, harga, kecepatan reaksi, serta kehalusan bahan. Ini pertimbangan untuk hasil yang maksimal, yaitu sifat kimia, harga, kecepatan reaksi, serta kehalusan bahan dari kapur dolomit tersebut. Nah sahabat semua, ada 3 metode yang dapat dilakukan untuk mengaplikasikan kapur ini ke lahan pertanian sahabat. Yang pertama, untuk memperbaiki kondisi tanah. Nah, kapur dolomit disebarkan ke seluruh bagian lahan secara merata. Proses ini biasanya dikerjakan pada saat tahap pengolahan lahan dan sebelum proses penanaman bibit. Itu yang pertama ya. Nah, pada tahap yang pertama ini taburkan kapur dolomit ini secara merata setelah pengolahan tanah. Kemudian pada tahap kedua, kapur halus dicampurkan ke tanah melalui mekanisme pengolahan tanah ya, bisa digemburkan, diaduklah seperti itu ya, agar dia mencampur secara sempurna. Waktu pemberian kapur ini sebaiknya dilakukan paling cepat 2 pekan sebelum waktu penanaman bibit dimulai ya, paling cepat itu 2 minggu ya sebelum waktu penanaman bibit dimulai pada awal musim penghujan, sehingga reaksinya dapat berjalan dengan baik. Jadi ketika sahabat ingin menanam, sebaiknya itu 2 minggu sebelum penanaman itu kita sudah mencampurkan dolomit ini agar dia homogen dengan tanahnya. Artinya ketika tanaman ini kita tanam ke lahan tersebut, dia sudah langsung bereaksi seperti itu sahabat. Nah yang kedua, kapur dolomit ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dasar pada proses pembudidayaan tanaman perkebunan seperti kebun pinang, sawit, kelapa, dan lain sebagainya ya. Sebagai pupuk dasar artinya yang pertama sekali diberikan ya dolomit ini. Dolomit ini bisa ditaburkan dengan dosis secukupnya di dalam lubang tanam. Jadi sahabat bisa mencampurkan ya, atau bisa dicampurkan dengan tanah untuk menutup lubang dasar dari tanaman pinang, sawit, atau kelapa sahabat semua ya.
Nah, setelah itu tutup lapisan kapur tersebut menggunakan campuran tanah dan pupuk kandang. Bisa digabung dengan pupuk kandang juga ya. Biarkan lubang tanam ini dalam waktu 2 hingga 3 pekan sebelum boleh digunakan. Jadi bagi sahabat itu harus bersabar agar dromitnya ini bereaksi dengan tanahnya ya. Kita biarkan dulu lubang tersebut hingga waktu 2 hingga 3 pekan sebelum kita tanam. Nah, berikutnya sahabat semua bisa menanam bibit ke dalam lubang tersebut. Nah, yang ketiga, cara yang pengaplikasian yang ketiga, kapur dolomit ini dapat disebarkan bersama dengan pupuk amonium sulfat ataupun ZA. Campuran ini berguna untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman berupa magnesium dan sulfat nitrogen tanpa menurunkan kadar keasaman tanah tersebut. Nah, campuran kapur dolomit dan pupuk ZA ini disebarkan secara merata dalam larikan yang sejajar di dalam barisan tanaman tersebut. Di sekeliling tanaman juga bisa, atau dimasukkan ke dalam lubang khusus yang dibuat di sisi kanan dan kiri tanaman. Nah, sahabat juga bisa membuat barisan di antara samping tanaman atau memasukkan ke dalam lubang yang dibuat biopori seperti itu ya, di sisi kiri dan kanan tanaman. Nah, baiklah sahabat, terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Apabila ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa juga support channel Sahabat Berkebun dengan cara like, comment, share, dan jangan lupa untuk subscribe ya sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.